Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular ia mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Beritahukanlah kepada orang-orang yang sakit dan yang tidak punya pengharapan untuk datang kepada Yesus, sehingga mereka memperoleh mujizat kesembuhan yang daripadanya. Alami kuasa mujizat Tuhan bersama Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dalam program Mujizat Masih Ada yang ditayangkan setiap Rabu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar. Shalom saudara, welcome home. Senang sekali kita kembali bertemu dalam hadiratnya meskipun dari tempat yang berbeda-beda. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama ibadah online GB dan Mogot. Selamat menikmati hadiratnya dan selamat bergabung bersama kami. Saudara, berapa banyak dari kita yang yakin dan percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mencari wajahnya, Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada, amin. Haleluya. Karena itu saya mengajak dan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk selalu bergabung dalam ibadah online GB dan Mogot setiap minggunya pukul 9.45. Dan jangan lewatkan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL atau Bapak Ibu yang rindu mendapatkan dukungan doa, saudara dapat menghubungi kami di bit.ly berikut ini. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi saudara yang telah mengirimkan permohonan doa. Kami yakin waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan sangat besar akan dinyatakan buat setiap kita. Mari saudara, kita sama-sama yakin, kita sama-sama sepakat bahwa kita berdoa dengan iman, Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita, amin. Haleluya. Baiklah saudara, selamat menikmati hadiratnya, selamat menerima lawatannya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Welcome home. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan kesempatan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama beribadah. So siapkan hati sungguh-sungguh untuk terima lawatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat satu hari lagi kesempatan kami beribadah kepada Tuhan, membawa persembahan kami. Tuhan lawat kami hari ini, surga terbuka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum memulai ibadah kami, izinkan kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajari para murid berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.
Hallelujah. Come on, we praise Him. Hallelujah. Ayo tepuk tangan sama-sama di hadirat Tuhan. Tuhan Allah ada di antara kita. Dia yang memberi kemenangan. Dia yang memberikan sukacita. Nyanyi, katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Oh, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Serukan, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Ayo tepuk tangan sama-sama di hadirat Tuhan. Come on. Haleluya. Sekali lagi nyanyi. Dan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah lebih lagi. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita. Praise Him, praise Him. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Ajaib Engkau ya Tuhan. Kami akan terus memuji dan mendeklarasikan Engkau Tuhan yang ajaib atas hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Haleluya. Nyanyi. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan.
kekuatan-Mu Tuhan, memegang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Ayo sama-sama akui, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap serukan nama Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Come on. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Ayo tepuk tangan lebih lagi. Singer. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan Tuhan, Kau bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Kami akui hanya Kau yang layak ditinggikan. Serukan namanya. Ajaib, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala saudara. Oh, Kau Raja mulia. Sungguh tidak ada Allah yang sebanding dan seperti-Mu ya Tuhan. Kami akui, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Gak cuma sekali, gak cukup sekali, selama-lamanya kami akui. Come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lebih keras lagi saudara. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau, come on. Ajaib Kau Tuhan, hey, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, siap lompat bagi Tuhan. Come on. Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak Kau Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Oh, Kau Raja mulia. Tempat kami berharap, tempat kami bersandar. Sekalipun badai gelombang datang, Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seperti sau yang dilabuhkan,
Biar demikian pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Oh, Kau pengharapanku, Kau kekuatanku, sumber segalanya. Kau pokok pujian, kami menyembah, memuji. Tuhan, yeah, haleluya. Ku yaralamu, Jesus, Jesus. Your name is higher, your name is greater, Jesus, Jesus. I have this hope as an anchor for my soul. Through every storm, I will hold to you. Wait endless love, all my fear is swept away. Your promise sure, I will trust in you. There is hope, there is hope, there is hope in the promise of the cross. You give everything to save the world you love. And His hope is an anchor of my soul. Our God will stand unshakable. Whoa, unchanging one, unchanging one. You who are sent is to come. Your promise sure, you will not let go. There is hope, there is hope in the promise of the cross. Give everything to save the world you love. And it's of God. Hope is an anchor of my soul. Our God will stand. There is hope, there is hope in the promise. Oh, you give everything
Sing it again. Sekali lagi. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Sing it. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unveiling, your promise unshaken. All my hope is in you. Your name is higher. Oh, your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you, Jesus. Your promise, all my hope. Ayo sembah Tuhan. You are my hope. Yes, you are. You are. You are. My hope is in your name. My hope is in your name. Oh, Emmanuel. Oh, there is hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshaken. There is hope. Come on, sing it. There is hope in the promise of the cross. Yeah. Whoa. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Declare it. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your way unveiling, your promise unshaken. All my hope. Boleh sambil tepuk tangan sama-sama. Akui dia. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unveiling, your promise unshaken. I believe in you. Your name, come on. Your name is higher. Your name
I believe in you. Oh, di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah pergumulan, sekalipun dalam sukacita, dilimpahi berkat berlimpah, kami akan memuji nama-Mu. Sekalipun dalam lembah kelam, sekalipun dalam pergumulan, sekalipun, oh, kami akan terus pakai mulut, hati, hidup kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Wow. Mari orang-orang yang berharap akan Tuhan, angkatlah wajah dan tangan kita, pujilah Dia, pujilah nama-Nya di tempat kudus, dan berkata, kudus, kudus, kudus Tuhan Allah semesta alam. Urala barala 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 barala. Oh Immanuel, Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Kami berharap pada-Mu, kami percaya pada-Mu. Oh, Your name is higher, Your name is greater. All my hope is in You. Your word unveiling, Your promise unshaken. All my hope is in You. Sekali lagi akui, Your name is higher, Your name is greater. All my hope is in You. Your word unveiling, Your word unveiling, Your promise unshaken. All my hope is in You. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Serukan, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau lebih lagi, oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau, sekali lagi, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Oh. Welcome home. Saya senang sekali kembali menjumpai saudara semua, keluarga rohani GBI Daan Mogot. Saudara, hari ini saya kembali mengajak kita merenungkan salah satu nilai dari gereja kita, yaitu humility, kerendahan hati. Definisi daripada kerendahan hati adalah kami menerima setiap orang apa adanya dan bersedia untuk terus belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Saya mau ajak hari ini kita merenungkan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 7 sampai dengan ayat ke-11. Saya akan bacakan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, melalui ayat-ayat ini, melalui perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada seluruh murid-muridnya, juga termasuk saudara dan saya, Yesus sesungguhnya memaksudkan bagaimana kita menilai atau menempatkan diri kita pada saat kita berhubungan dengan orang-orang lain. Ini yang Yesus maksudkan. Seberapa tinggi atau seberapa rendah kita menilai, kita menempatkan diri kita saat kita berhubungan dengan orang-orang lainnya. Saudaraku, kalau kita menempatkan diri kita atau menilai diri kita di tempat yang tinggi, apa akibatnya? Maka di dalam kehidupan kita, kemungkinan besar kita akan mulai banyak mengalami rasa kecewa, rasa marah, rasa tersinggung, rasa sakit hati. Kenapa saudaraku? Karena kalau kita menempatkan diri di tempat yang tinggi, maka kita juga punya pengharapan yang tinggi. Standar yang tinggi bagaimana orang harus memperlakukan kita. Dan kalau ternyata orang-orang itu tidak memenuhi pengharapan kita, tidak memenuhi standar yang kita tetapkan untuk diri kita, maka kita akan mulai merasa tersinggung, mulai merasa kecewa,
marah atas perlakuan orang-orang itu terhadap diri kita. Saudaraku, kalau kita mau jujur, coba kita renungkan baik-baik. Saya bisa katakan sebagian besar, bukan semua, tapi sebagian besar rasa tersinggung kita, rasa marah, rasa kecewa kita atas perlakuan orang lain terhadap diri kita itu disebabkan karena kita tanpa kita sadari kita menempatkan diri kita atau kita menilai diri kita di tempat yang cukup tinggi. Akibatnya pengharapan kita cukup tinggi, bagaimana orang seharusnya memperlakukan kita. Dan pada saat mereka tidak memenuhi pengharapan kita itu, kita mulai merasa tersinggung. Kita mulai merasa kecewa dan kita mulai marah. Saudara, kalau kita dalam kondisi seperti ini, kita menilai atau menempatkan diri kita di tempat yang cukup tinggi atau bahkan yang tinggi, maka akibatnya adalah kita sulit untuk menerima orang lain apa adanya. Kenapa? Karena sebagaimana yang tadi saya katakan, kita punya pengharapan-pengharapan tertentu kepada orang lain. Kita punya standar-standar tertentu kepada orang lain. Karenanya maka kita cenderung banyak menuntut. Kita cenderung banyak kecewa. Kita cenderung banyak mengkritik akan perlakuan-perlakuan atau sikap yang orang lain tunjukkan kepada hidup kita. Sulit buat kita untuk bisa menghidupi nilai kerendahan hati, yaitu menerima setiap orang apa adanya. Yang kedua saudaraku, yang Yesus sampaikan adalah kondisi sebaliknya. Kalau kita menilai atau menempatkan diri kita di tempat yang rendah, maka pengharapan kita, standar kita, bagaimana orang memperlakukan kita juga rendah. Apa akibatnya saudaraku? Akibatnya kita akan cenderung hidup lebih berbahagia. Kenapa? Karena kita tidak mudah tersinggung. Kita tidak mudah kecewa, tidak mudah marah terhadap perlakuan-perlakuan atau sikap yang ditunjukkan orang lain kepada hidup kita. Pengharapan kita rendah. Standar kita rendah. Bahkan sebaliknya kita bisa seringkali merasa senang, berbahagia. Bahkan benar-benar berterima kasih, benar-benar menghargai akan perlakuan orang lain terhadap hidup kita. Kenapa? Karena pengharapan kita rendah, sementara yang mereka lakukan terhadap kita jauh lebih tinggi dari pengharapan kita. Perhatikan hal ini saudaraku. Salah satu yang menentukan kebahagiaan di dalam hidup kita ternyata adalah bagaimana kita menilai, bagaimana kita menempatkan diri kita. Dan apa pengharapan kita, apa standar kita terhadap perlakuan orang-orang kepada hidup kita. Juga saudaraku, kalau kita menempatkan diri kita, menilai diri kita tidak di tempat yang tinggi, tapi sebaliknya di tempat yang rendah, tidak terlalu sulit untuk kita bisa menerima orang lain apa adanya. Karena kita tidak punya pengharapan yang tinggi terhadap orang lain. Kita tidak punya standar yang tinggi terhadap orang-orang lain. Tidak ada tuntutan demi tuntutan. Tidak ada kecewa, tidak ada marah, tidak ada ketersinggungan. Kita jauh lebih mudah menerima orang lain apa adanya. Inilah yang disebut sebagai kerendahan hati. Karenanya kita mendefinisikan kerendahan hati, kita mampu, kita bersedia menerima orang lain apa adanya. Saudara, saya mau ajak hari ini kita renungkan. Kenapa bisa terjadi
kita ini menempatkan diri kita di tempat yang cukup tinggi atau bahkan tinggi, saudaraku. Sehingga kita sering kecewa, sering tersinggung, sering marah terhadap perlakuan orang-orang lain kepada hidup kita. Ada dua hal paling tidak yang bisa menyebabkan hal ini. Yang pertama adalah trauma atau luka di masa lalu yang kita alami. Saudaraku, masa lalu kita mempunyai peranan yang sangat penting. Bagaimana orang-orang dulu, orang-orang pada masa lalu kita itu memperlakukan kita, itu memiliki peranan yang sangat penting mengenai bagaimana kita saat ini berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau seandainya di masa lalu kita sering mengalami diperlakukan dengan kurang baik oleh orang-orang di sekeliling kita. Mungkin oleh orang tua, mungkin oleh guru, mungkin oleh teman-teman, sanak famili, oleh masyarakat. Kita mungkin sering dilecehkan. Kita mungkin sering diremehkan. Kita tidak pernah dihargai. Kita tidak pernah atau jarang sekali dipuji. Dan ini akan menimbulkan luka di dalam jiwa kita. Dan luka ini menyebabkan trauma. Atau kita menjadi orang yang lebih sensitif dibandingkan orang lain. Luka-luka itu membuat kita saat ini hidup sangat sensitif. Kenapa, saudaraku? Karena trauma-trauma masa lalu membuat kita berpikir, saya tidak mau lagi. Terlalu menyakitkan, terlalu tidak enak apa yang saya alami di masa lalu. Saat ini saya tidak lagi mau diperlakukan seperti itu. Karenanya kita mulai mencoba menempatkan diri kita di tempat yang tinggi. Kita mulai punya pengharapan-pengharapan yang tinggi bagaimana orang lain harus memperlakukan kita. Kita mulai menetapkan standar-standar yang tinggi bagaimana orang harus bersikap kepada kita. Saudaraku, kalau hal ini terjadi, saya bisa pastikan kita menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa terhadap orang-orang di sekeliling kita. Mari perhatikan ini baik-baik. Luka-luka pada jiwa, trauma yang kita alami di masa lalu membuat kita menjadi orang yang sensitif. Membuat kita menjadi orang yang punya tuntutan yang tinggi kepada orang-orang sekeliling kita. Membuat kita menjadi orang yang tidak mudah menerima orang lain apa adanya. Saudara, kalau seandainya saat ini engkau diingatkan akan luka-luka ini, biarlah saya mau berikan satu usulan kepada saudara. Yuk mulai sungguh-sungguh akui apa yang dulu saudara alami. Kemarahan seperti apa, kekecewaan seperti apa, luka-luka, trauma-trauma seperti apa. Mulai akui dengan jujur dan datang kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, dulu aku kecewa seperti ini. Dulu aku marah diperlakukan seperti ini. Ungkapkan semua kemarahan saudara, kekecewaan saudara, kesedihan saudara, rasa malu saudara. Ungkapkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Dan minta kepada Tuhan untuk jamah, untuk pulihkan hati saudara. Dan minta kepada Tuhan untuk saudara bisa melepaskan diri dari nilai-nilai yang menilai diri sendiri terlalu tinggi. Dari kesensitifan dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang yang mulai dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan mulai bisa menerima orang lain apa adanya. Yang kedua saudaraku, apa yang bisa menyebabkan kita terbiasa menempatkan diri kita di tempat yang tinggi. Yang kedua adalah tanpa kita sadari kita mengadopsi nilai-nilai yang ada di masyarakat atau di dunia ini. Kalau saudara ingat, tanggal 1 November saya berkhotbah tentang respect, menghormati.
Di situ saya katakan bahwa kita ini hidup di masyarakat yang memiliki kelas-kelas. Ada berbagai kelas di masyarakat dan kelas-kelas ini ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki di dalam hidup kita ini. Itu bisa berupa harta, kekayaan, itu bisa berupa jabatan, karir, itu juga bisa berupa popularitas atau kekuasaan. Semakin kita memiliki banyak, maka kita akan semakin tinggi kelasnya. Dan orang yang semakin tinggi kelasnya, maka dia akan diperlakukan sebagai orang-orang yang istimewa. Sementara orang-orang yang tidak punya apa-apa, dia diperlakukan dengan sangat tidak istimewa. Bahkan diperlakukan kurang baik kalau dia berada di level yang rendah. Saudaraku, karena kita dari lahir dan besar serta hidup di masyarakat dengan nilai-nilai seperti ini, seringkali tanpa kita sadari kita mengadopsi. Kita mulai mengambil nilai-nilai itu dan menghidupinya di dalam diri kita. Akibatnya waktu kita berhubungan dengan orang-orang lain di sekitar kita, kita punya pengharapan seperti kelas-kelas itu. Kita ingin berada di kelas yang cukup tinggi dan kita punya pengharapan untuk bisa mendapatkan perlakuan yang istimewa, yang baik. Apalagi kalau di dalam hidup kita sudah berhasil mendapatkan pencapaian tertentu, memiliki prestasi tertentu. Mungkin dulu kita miskin dan sekarang kita mulai punya uang. Mungkin dulu kita bukan siapa-siapa, sekarang kita mulai punya jabatan yang tinggi. Mungkin dulu kita nggak populer, diremehkan, tapi sekarang kita mulai populer, punya kekuasaan. Waktu hal ini terjadi, kita mulai punya pengharapan yang tinggi bagaimana orang harus memperlakukan kita. Kita mulai punya tuntutan, kita mulai punya standar yang tinggi bagaimana orang harus bersikap kepada kita. Dan tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah marah atas perlakuan orang lain buat hidup kita. Saudara, memang kita masih hidup di dunia ini, tapi mari perhatikan, saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan Allah. Seharusnya kita hidup di dunia tetapi dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan surga. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Matius pasal ke-20 ayat ke-25 sampai dengan 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini perintah Yesus buat setiap kita. Kita sekalipun hidup di dunia, Roma 12 ayat kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun kita hidup di masyarakat, tetapi janganlah kita mengadopsi. Janganlah kita menghidupi nilai-nilai di masyarakat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kelas-kelas di dalam masyarakat itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita, bahkan memberikan keteladanan buat hidup setiap kita.
Kalau kita mau menjadi pemimpin, kita perlu menjadi pelayan. Artinya mau merendahkan diri kita. Mau menempatkan diri kita ke tempat yang lebih rendah. Bahkan Yesus katakan, kalau engkau mau menjadi yang terkemuka, yang paling atas, kamu harus jadi hamba. Hamba itu budak. Tempat yang paling rendah di dalam kasta yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita mau menjadi besar di dalam kerajaan surga, kalau kita mau menjadi tinggi di dalam kerajaan surga, justru Tuhan minta di dalam hidup kita di muka bumi ini, kita menempatkan diri kita serendah-rendahnya. Saudara, mari kita sadarkan hal ini. Jangan terkecoh oleh nilai-nilai dunia ini. Apapun juga yang dihidupi oleh orang-orang di luar Tuhan, yang bertentangan dengan firman, mari kita tolak. Dan kita mulai hidup meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudaraku, Matius 5 ayat ketiga katakan seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah, saudaraku? Artinya orang-orang yang dengan sadar mau mengosongkan dirinya, mau menempatkan dirinya di tempat serendah-rendahnya. Tidak menganggap apa yang dimilikinya menjadi satu kebanggaan. Tidak menganggap apa yang sudah dicapai dalam hidupnya menjadi satu kebanggaan. Dan akhirnya menjadi tuntutan kepada orang-orang untuk memperlakukannya dengan baik. Tapi mengosongkan dirinya. Menyadari sepenuhnya bahwa semua itu hanyalah karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Dan bagian kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan juga di hadapan manusia. Dan firman Tuhan katakan, waktu kita bisa menempatkan diri di tempat yang paling rendah, hidup kita menjadi berbahagia. How low can you go? Seberapa rendah kita bisa menempatkan diri. Sekali lagi, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa menempatkan diri kita. Semakin rendah, semakin berbahagia hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa saat ini. Engkau menerangi setiap hati kami. Sehingga kalau ada luka-luka, trauma-trauma dari masa lalu kami, Engkau menyingkapkannya buat setiap kami. Dan aku berdoa Engkau menuntun kami saat ini. Untuk sungguh-sungguh datang kepadamu dan mengakuinya dengan jujur. Dan kami berseru, kami berdoa kepadamu. Pulihkanlah luka-luka kami. Sembuhkanlah trauma-trauma kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi pribadi yang sensitif. Yang mudah tersinggung. Mudah kecewa. Mudah marah. Tetapi biarlah hidup kami sungguh meneladani Yesus Kristus. Bisa menempatkan diri kami di tempat yang serendah-rendahnya. Sehingga kami mampu menerima orang lain apa adanya. Kalau kami mulai terkontaminasi, kami mulai mengadopsi nilai-nilai dunia ini. Aku berdoa saat ini Tuhan, Engkau membebaskan kami dari semua pikiran-pikiran yang salah.
dari cara pandang yang salah, dari sikap hati yang salah Tuhan. Kau ubahkan kami. Untuk kami benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami ada bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Pastikan kalau kita memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan dan dengan kerelaan. Kita bisa memberi untuk persembahan umum, persembahan persepuluhan. Kita bisa memberi untuk persembahan pembangunan. Dananya kita akan gunakan untuk membangun gedung gereja, House of Adulam. Atau kita juga bisa memberikan persembahan untuk diakonia. Yaitu dananya kita akan gunakan salah satunya untuk membiayai rumah umas. Untuk membiayai orang tua asuh. Membantu biaya-biaya rumah sakit, biaya-biaya sekolah. Dan orang-orang yang memiliki kebutuhan. Seperti kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Ayo kita persiapkan gadget kita untuk memberi dan kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberi. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Dari apa yang Tuhan percayakan kami persembahkan dan kami berdoa persembahan ini menyenangkan hati Tuhan dan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berkati orang-orang yang mengelola dana ini diberikan hikmat untuk mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. And nothing is impossible. Through you thine eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. And nothing is impossible. Through you thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. I believe, come on. I believe in I believe in you. I believe Sambil tepuk tangan katakan I believe hey, I believe in you. I believe in you. Yeah, Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati saudara dan angkat kedua tangan saudara. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah. Curahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.